Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Bali, ngobrol seputar Bali. Topik kali ini adalah apa kabar Kute? Kute dulu, new normal kemudian. Dalam Bali kali ini kita akan banyak berbincang, terutama di Kecamatan Kute, mulai dari tempo dulu sampai kemudian pada wacana new normal nanti. Saya tidak sendiri di sini dan saya ada di studio mini Boom Production. Acara Bali ini, ngobrol seputar Bali ini kerjasama antara Tali Buku ID dengan Boom Production. Acara ini adalah tujuan awalnya adalah untuk berbagi dan bertahan di masa pandemi, dan nanti kita akan ditemani banyak narasumber. Ada tokoh-tokoh dari Kecamatan Kute, ada juga anggota DPR di Kabupaten Badung, ada juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Nah, khusus di mini studio ini kita ditemani narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, adalah Irma Yudhistirani atau yang akrab dipanggil atau disapa Momi. Dia dari IDN Times Bali ya, jadi editor. Acara ini juga didukung oleh JP Pro Bali, PT Care System, Ewisum Bali Care, dan Danis Audio Bali Sound System dan Lighting. Jadi program ini adalah kerjasama antara Boom Production dengan Tali Buku. Kita sapa para narasumber yang sudah ada. Mbak Irma, ya. Apa kabar? Baik-baik. Mas Ya. Kawali gimana kabarnya? Baik sekali. Ya, kita sementara ini jaga jarak, jadi kita diskusinya atau ngobrolnya secara virtual. Ya. Jadi kita sapa dulu narasumber pertama kita, ada Pak Nyoman Rutadi. Ada juga narasumber berikutnya Pak Wayan Puspanegara, SPMSI. Dari Pak Yan kita ada narasumber kita Pak Rey Suryawijaya. Selamat sore, Ji. Oke, Selamat sore. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, ada Pak Nyoman Gerawicaksana. Dan narasumber berikutnya kita adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, yang tidak asing lagi bagi masyarakat Badung, yaitu Bapak Imade Badre. Selamat sore Pak Made Badre. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Made Badre. Jadi tema topik kita adalah apa kabar Kute, Kute dulu dan new normal. Kita kalau bicara Kute itu kan bisa dibilang satu wilayah kecamatan gitu. Ya. Jadi Kute itu ada Kute sendiri, ada Kelurahan Legian, ada Seminyak, ada Kedonganan, dan ada Tuban. Ya, kalau menurut Momi sendiri, dari kata Kute, katakanlah seperti itu, kalau kita cari dalam mesin pencari itu seperti apa gitu? Kalau perkembangan sekarang, katakanlah dulu kalau dari jurnalis atau mungkin wartawan itu kan banyak mencari berita-berita dari Kute karena di situ banyak sumber berita, terutama soal pariwisata dan lainnya. Selama pandemi COVID-19 ini seperti apa? Oke. Selamat sore dulu untuk semuanya. Kalau ngobrolin soal Kute itu sebenarnya kalimatnya itu ikonik banget ya. Yeah. Apalagi kalau nyebut tentang Pantai Kute. Pantai Kute itu udah ikonik, semua orang pasti tahu. Bahkan orang yang belum pernah ke Bali pun pasti tahu dan pengen tahu tentang Pantai Kute. Nah, kalau bicara tentang Kute sendiri, saya kan dulu juga pernah terjun sebagai jurnalis juga. Tahun berapa sih mulai jadi jurnalis di Bali? Kalau di Bali itu udah dari 2010-an dan juga ada 2014. 2014 itu saya pernah menjadi jurnalis di Bali, gitu. Nah, kalau contohnya misalkan kita ketik keyword dari Kute gitu,
Jadi ada pencarian-pencarian yang kemudian muncul sangat ikonik seperti itu ya. Itu ya di dunia ya. Biasanya apalagi sekarang saya kan terjun di media yang khusus milenial dan generasi Z ya. Ya. Itu kalau saya lihat itu Kute sendiri dalam kondisi yang sekarang ya. Kondisi sekarang itu orang ingin tahu perkembangan Kute itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau kemarin sebelum ada COVID ini mereka pembacanya khusus yang di media saya sekarang ini itu nyari tempat-tempat yang instagramable. Jadi kayak misalkan kafe yang instagramable di Kute, seminya itu pencariannya banyak sekali gitu. Jadi yang berhubungan dengan apa ya, kalau di post di sosmed instagramable gitu. Nah, oh ya, sebelum itu acara ini live streaming di Bali Bomb Production. Jadi para pemirsa yang di YouTube Bali Bomb Production. Jadi nanti bisa langsung pertanyaan, mungkin ada komentar-komentar di situ, ada chat live-nya ya. Seperti apa kalau Kute, ngomongin Kute dalam aspek? Ya, kalau Kute ya, kalau sekarang ini justru pemberitaannya itu saya melihat dari beberapa pertama kali saya terjun di jurnalis di liputan di Bali ya, pertama kali itu karena kita kan nulis di media cetak gitu. Media cetak berarti kita melakukan peliputan di lapangan gitu. Malah lebih banyak mencari yang human interest. Jadi yang terjun langsung ke masyarakat gitu. Ada beberapa wilayah kesulitan air. Kemudian kita wawancara masyarakatnya dan kita tanyakan pada dinas terkait seperti itu. Tapi perkembangan makin kesini ada medsos gitu. Medsos juga dibantu, sangat membantu juga sih dengan media sekarang gitu, media masa sekarang, apalagi khususnya online. Nah, pembaca sekarang itu banyak milenial dan generasi Z, jadi mencari informasi yang berkaitan dengan Kute, bahkan sempat coba enggak tadi malam misalkan seperti itu. Nah, kalau tadi malam malah justru yang kemarin sih, beberapa kemarin kondisi Pantai Kute terkini. Nah, foto-foto, jadi kita menampilkan foto-foto terbaru gitu. Foto-foto terbaru kondisi Pantai Kute sekarang kayak gimana. Berarti kan kita menampilkan apa adanya. Kalau sekarang kan karakteristik orang itu suka lihat visual ya. Nah, visual. Jadi kondisi Kute, oh ternyata seperti ini, dan itu yang baca juga banyak gitu. Berarti artinya orang luar, maksudnya di luar Bali itu ingin melihat gitu situasi Kute itu kayak gimana. Berarti kan orang itu juga rindu, ingin banget, aduh itu saya pernah main ke Kute, atau kita nggak pernah tahu ya. Tapi kebayang nggak situasi dan kondisi Kute di tempo-tempo dulu gitu? Oh enggak, kebayang banget sih. Jauh, sangat berbeda sekali ya. Jauh berbeda. Itu waktu pandemi, sebelum pandemi dan kemudian pandemi itu sebelum pandemi ya, kita tahu sendiri ya. Ambil aja di wilayah Kute ya. Wilayah Kute kalau dulu masih ramai sekali di Legian, ya, di Kutenya sendiri, Pantai Kute itu banyak ramai wisatawan juga. Dan beberapa terakhir kemarin saya sempat ada keperluan ya ke daerah Pantai Kute, sekalian saya pengen lihat kondisinya, dan itu benar-benar sepi, dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa sesepi ini Pantai Kute, dan lengang sekali gitu loh kalau jalan gitu. Tapi kalau kita lihat flashback dulu, tempo dulu mungkin, langsung aja kita coba tanya-tanya ke Pak Rute Hadi. Kita tersambung pada Pak Rute Hadi, kayaknya dia punya foto-foto dokumentasi. Jadi mungkin kondisi Legian di tempo dulu, dan ada perbedaan memang di masa sekarang begitu. Kita tersambung ke Pak Rute Hadi. Tadi kami ngobrol soal Kute terkini, dan katanya suasana itu mirip dengan tahun-tahun sebelum 80-an atau 90-an ya Pak Rute Hadi ya? Atau seperti apa? Bisa diceritain tempo-tempo dulu gitu. Ya, terima kasih ya, Mas Ali. Ya. Bicara Kute dulu ya. Ya. Saya bisa bercerita mulai tahun
1967. Hmm. Jadi kenapa Kuta berkembang pesat, terutama sektor pariwisata itu, karena Ngurah Rai Airport dibuka secara internasional, jadi dengan dirubah menjadi status internasional tahun 1967, Mas Ali. Ya. Jadi semenjak itu kita masyarakat Kuta, flashback sedikit. Kalau Mas Ali tadi cerita bilang kecamatan Kuta, memang sekarang kan cuma sedikit kelurahannya. Kalau dulu zaman itu tahun 80-an itu kecamatan Kuta itu 9 kelurahan dan desa. Mulai dari paling utara itu namanya Canggu. Sekarang kan dia sudah Kuta Utara. Dalung, Kerobokan, Kuta, Tuban, Gibaran, Ungasan, Pecatu, Benua atau Nusa Dua itu semua dulu satu kecamatan, Mas Ali. Kecamatan Kuta. Ya semenjak reformasi kan ada pemekaran dibagi menjadi 3 kecamatan. Jadi kita sekarang kalau kita fokus di bicara masalah Kuta secara induknya dulu ya, sekarang kan cuman masih Kelurahan Legian, Kelurahan Kuta, Kelurahan Seminyak, Kedonganan, Tuban dan Kedonganan. Jadi 5. Jadi semenjak tahun 1967 masyarakat Kuta pada umumnya kan masih statusnya bermata pencaharian petani dan nelayan. Sebagian kecil pedagang dan sedikit sekali statusnya ASN atau dulu namanya pegawai negeri. Begitu airport dibuka tahun 1967 menjadi International Airport Ngurah Rai, serangan investasi langsung menukik ke pantai-pantai di sepanjang kecamatan Kuta itu. Tanah-tanah mulai dilepas oleh warga karena memang yang di pesisir pantai Kuta itu sepanjang dari Canggu sampai ke selatan sampai ke Jimbaran itu kan tidak begitu produktif waktu itu. Kondisinya sangat gersang, yang ada adalah tumbuhan kelapa, kemudian ada ketela pohon, ada ketela ramat, kacang, ya umbi-umbian. Hanya itu yang bisa diandalkan dari hasil tanah-tanah di pesisir. Sedangkan di wilayah bagian timur itu adalah persawahan. Jadi dengan dilepasnya tanah milik warga di pesisir tahun 1968 mulai ya, itu dulu harganya Mas Ali bisa bayangkan dengan sekarang ya. Dulu 100 meter persegi itu tahun 68 ya, yang di Pantai Legian itu, harganya, tahu enggak Mas Ali, 1 are itu harganya dulu cuman Rp35.000. 100 meter persegi, kalau boleh saya sebutkan yang di sekitar Jalan Padma, Jalan Belasti itu ya. Sekarang dulu harganya waktu tahun 1968, 1969 harganya Rp35.000 per 100 meter persegi atau per are. Ya, bisa diilustrasikan kalau tahun itu masyarakat menjual 3 are tanah, bisa mendapatkan 1 kendaraan sepeda motor roda 2, 3 are. Kalau sekarang nilainya 1 are bisa dapat 3 mobil sejenis Alphard mungkin ya. Ya, ini semacam ilustrasi saja Mas Ali. Nah, kemudian sebanyak itu kita masyarakat Kuta tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah sebagian masyarakat sudah menerima uang dari hasil penjualan tanah dan mulailah bermunculan bukan homestay yang muncul, turis asing yang datang tiba-tiba Mas Ali. Semenjak ada turis itu rumah-rumah penduduk menjadi tempat menginap, menjadi akomodasi. Yang disebut homestay, accommodation, apalagi namanya sejenis itu.
Demikian seterusnya sampai terus seperti air bah datangnya turis itu kita tidak tahu, terutama dari negara kanguru Australia. Yeah. Jadi tahun-tahun itu harga masyarakat menjual kamarnya, rumahnya per malam Rp400 tanpa aliran listrik. Di Legian itu listrik mengalir tahun 1978, 77 lah. Baru masyarakat tahu namanya aliran listrik, Mas Ali. Udah mungkin lebih dulu. Tetapi begitu masyarakat menerima kedatangan wisatawan, kita juga belum sempat berbenah, baik secara infrastruktur, baik secara manajemen, mengelola usaha, kan belum siap kita. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP, Mas Ali. Tahun 69. Jadi wisatawan itu sampai bingung mencari tempat menginap, kan aneh. Bingung mencari tempat menginap di Kuta. Kuta Legian itu seminyak masih belum berkembang. Ya, akhirnya cerita selanjutnya adalah bagaimana Kuta pada waktu dulu kemudian berkembang menjadi koloni turis asing. Makanya disebut akronim dari Kuta itu adalah kota untuk koloni untuk turis asing, gitu ya, KUTA kan gitu. Jadi dengan demikian masyarakat belajar dari kedatangan wisatawan itu, belajar segalanya. Mereka minta sarapan pagi atau breakfast, kita kan cuma bisa bikin kopi, teh, paling. Jadi dia yang mengajarkan penduduk untuk apa yang harus diperbuat. Jadi dengan kondisi demikian, pemerintah juga tidak mau kalah siap. Cuman bagaimanapun juga kan masalah pendanaan pemerintah itu kan kita tidak bisa untuk memaksa semua diarahkan ke kawasan itu. Banyak infrastruktur lain, pertanian dan lain-lain. Jadi Kuta itu memang termasuk sudah diutamakan waktu itu untuk pengembangannya. Oke. Pak Man kayaknya punya dokumentasi foto-foto lama ya, sebagai mungkin jadi gambaran pemirsa kita. Ya, itu bisa dilihat itu foto yang di layar itu, Mas Ali, yang sedang tarik tampil di tambang. layar. Itu tarik tambang atau apa itu? Itu tahun berapa ini? Itu tarik tambang tahun 80-an. Pemuda, artinya Truno itu mengadakan hari ulang tahun, dan biasa sebelumnya diadakan kegiatan olahraga. Jadi salah satu organisasi Seketruno di Satu Banjar di Legian itu mengadakan tarik tambang. Itulah yang saya sebut tadi, tanah itu dulu yang di tempat ini di tempat pemuda tarik tambang ini harganya 35.000 dulu dibeli oleh investor tahun 69 per are. Sekarang sudah jadi kalau hotel yang bintang 5. apa namanya foto pantai itu tahun berapa, Pak Man? Foto pantai itu pantai itu kan saya tulis itu 1900 berapa itu, 75 ya? 81 ada ya 75. Itu masih sangat pohon kelapa juga masih banyak ya, Pak Man ya? Masih ada, hanya itu yang ada di sana tumbuh. Kemudian ada foto yang jalan tadi, yang ada mobil itu adalah ground zero sekarang, Mas Ali. Oh, ini foto ground zero tahun 90 ini. Saya sendiri yang foto, karena saya kebetulan jadi wartawan media cetak mulai tahun 81, Mas Ali. Ya. Dokumen-dokumen itu tersimpan dengan rapi bagaimana, Pak ya, Pak Wan? Mungkin apa memang ada koleksi khusus begitu? Hobi mungkin, Mas Ali. Ya. Jadi setiap tulisan saya dimuat oleh media cetak, saya clipping. Ya. Awal pertama tulisan saya dimuat 12 Januari tahun 81. Ya. Judulnya sangat sederhana. Oke. Judulnya sangat sederhana. Kalau dibandingkan sekarang, ya Pak Man. Jadi ada beberapa foto yang diupload Pak Man itu kemudian dibandingkan dengan masa COVID-19 ini. Ada kesamaan atau bagaimana? Sulit menyebut kesamaan.
Sekarang kan kondisi sepinya begitu. Kondisi sepinya ya mirip kondisi sepinya. Kemudian jalan-jalan dulu juga jalan tanah, tapi sekarang kan sudah dilapis aspal, ada paving. Tetapi sepinya ya demikian, Mas Ali. Tetapi perasaan kita dulu menghadapi sepi itu sangat optimis kan, sangat senang kan, karena ada tamu datang. Kalau sekarang kita melihat sepi segalanya, Mas Ali. Ya. Oke, Pak Man, ditahan dulu, nanti ceritanya lebih lanjut. Jadi mungkin nanti ada banyak pertanyaan tentang Kuto tempo dulu, mungkin tahun 80-an gitu. Tapi ditahan dulu. Kita ada sesi tanya jawab juga gitu. Jadi nanti akan kita di sesi berikutnya.